SMA selalu menjadi tempat lahirnya cerita cinta yang tak terlupakan. Begitu pula bagi Adit dan Kirana. Adit adalah siswa kelas 12 yang populer. Ia kapten tim basket, dikelilingi banyak teman, dan selalu jadi pusat perhatian. Sebaliknya, Kirana adalah gadis pendiam yang lebih suka duduk di sudut perpustakaan, ditemani buku-buku klasik yang tak banyak orang pedulikan. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, seperti langit dan bumi, tanpa ada alasan untuk saling mengenal. Namun, semuanya berubah ketika Adit menemukan sepucuk surat di dalam loker 107 miliknya. Aku suka caramu tersenyum setelah mencetak poin di lapangan, tapi aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Jeti, biarkan aku menyukaimu dari kejauhan. Adit mengernyit. Ia membaca ulang surat itu beberapa kali, mencoba mengenali tulisan tangan si pengirim. Tidak ada tanda tangan, tidak ada petunjuk, hanya kata-kata sederhana yang terasa tulus. Awalnya, ia mengira ini hanya lelucon dari teman-temannya. Namun, setiap minggu, surat-surat itu terus datang. Kamu terlihat lelah hari ini. Jangan lupa istirahat, ya. Aku suka caramu mengikat tali sepatu sebelum bertanding. Kamu terlihat sangat serius. Kadang aku ingin mendekat, tapi aku takut kamu akan menjauh. Jeti, aku cukup bahagia bisa melihatmu dari sini. Semakin lama, surat-surat itu bukan hanya menjadi hiburan bagi Adit, tetapi juga membuatnya penasaran. Siapa sosok yang selama ini memperhatikannya diam-diam? Menemukan sang penulis surat. Suatu malam, setelah pertandingan basket yang melelahkan, Adit kembali ke lokernya untuk mengambil barang-barangnya. Saat ia hendak membuka loker 107, ia melihat seseorang berdiri di depan loker itu, seorang gadis berambut panjang, memegang selembar kertas di tangannya. Kirana. Jantung Adit berdegup kencang saat gadis itu dengan ragu memasukkan suratnya ke dalam loker. Namun, sebelum ia sempat pergi, Adit melangkah mendekat. Kamu yang selama ini menulis surat-surat itu? Tanyanya pelan. Kirana tersentak, wajahnya pucat, dan matanya tampak panik. Aku. Ia menggigit bibir, menunduk, lalu berbalik hendak pergi. Namun, Adit menahan pergelangan tangannya dengan lembut. Kenapa kamu gak pernah bilang langsung? Kirana terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, karena aku nggak punya banyak waktu. Adit. Adit mengernyit, tidak mengerti maksud kamu. Saat itu, untuk pertama kalinya, Kirana membuka diri. Dengan suara pelan, ia menceritakan rahasia yang selama ini ia simpan sendiri. Ia mengidap penyakit jantung bawaan. Aku mungkin nggak akan bertahan lama. Kirana tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Aku cuma ingin menikmati perasaan ini tanpa berharap terlalu banyak. Adit tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak ingin kehilangan Kirana. Hari-hari yang berarti. Sejak malam itu, Adit dan Kirana menjadi lebih dekat. Adit selalu menyempatkan diri menemani Kirana di perpustakaan, bahkan mulai membaca buku-buku yang sebelumnya tidak pernah menarik minatnya. Mereka berjalan bersama sepulang sekolah, berbincang tentang banyak hal tentang masa kecil mereka, mimpi yang mungkin tak bisa Kirana wujudkan, dan hal-hal kecil yang membuat mereka bahagia. Adit tidak peduli jika kebersamaan mereka hanya sementara. Ia ingin membuat setiap detik bersama Kirana menjadi berarti. Kalau aku enggak sakit, kamu bakal suka aku juga? Enggak, tanya Kirana suatu hari saat mereka duduk di bangku taman. Adit menatapnya dalam. Aku suka kamu bukan karena kamu sakit atau tidak. Aku suka kamu karena kamu Kirana. Kirana tersenyum, tapi Adit bisa melihat air mata yang menggenang di sudut matanya. Perpisahan yang tak terelakkan. Hari demi hari berlalu, hingga suatu pagi, Adit datang ke sekolah dan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Teman-temannya tampak lebih pendiam dari biasanya, dan suasana sekolah terasa lebih sunyi. Saat ia berjalan menuju loker 107, ia menemukan selembar surat terselip di dalamnya. Tapi kali ini, surat itu terasa berbeda. Tangannya bergetar saat ia membukanya.
Adit, terima kasih sudah membuatku merasa hidup lebih lama dari yang seharusnya. Aku pergi dengan hati penuh cinta. Jangan bersedih terlalu lama, ya. Tersenyumlah untukku, seperti yang selalu aku suka. Surat itu diakhiri dengan sebuah kalimat yang membuat dadanya terasa sesak. Aku menyayangimu. Adit tidak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kirana telah pergi. Beberapa hari setelah pemakamannya, Adit kembali ke loker 107 dan menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari, sebuah buku harian kecil yang terselip di sana. Saat ia membukanya, halaman-halaman di dalamnya dipenuhi tulisan tangan Kirana, catatan kecil tentang perasaan Kirana, tentang momen-momen sederhana yang ia lalui bersama Adit, tentang kebahagiaan kecil yang membuatnya bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Aku mungkin pergi lebih dulu, tapi perasaanku akan tetap ada di sini bersamamu. Adit menutup buku itu dengan hati yang penuh kenangan. Loker 107 tak lagi berisi surat-surat setiap minggu, tapi di sana tersimpan cerita tentang seorang gadis yang mencintainya dalam diam dan cinta yang tetap hidup meski salah satu dari mereka telah pergi.